Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa enggak saya? Paling bagusnya nomor 1. Saat sekalian nanti ini yang dari dokter siapa, yang dari non dokter ada? Sebagian besar dokter. Sebagian besar dokter. Perawat bidan? Perawat bidan tidak ada. Sarjana lain apoteker. Apoteker, dokter gigi. Kita hari ini bicara tentang riset filosofi, manajemen dan handling. Ya. Pernah dengar filosofi kan? Filsafat. Iya, apa itu? Kira-kira apa filsafat itu? Kita sering filsafat Pancasila, filsafat ini segala macam, filsafat pendidikan, tapi nggak itu dan filsafat itu apa? Bukan, tidak hanya sekedar makna. Pikiran yang mendasari hanya pada sebagian aja. Itu sebagian aja. Tapi ada yang lebih lengkap lagi. Nah, kira-kira filosofi, kalau kita ngomong filosofi ini, kita nantinya ngomong tentang kepintaran atau pemahaman. Pemahaman. Jadi kalau kita ngomong pemahaman, maka nanti yang saya sampaikan mungkin ada contoh-contohnya supaya bisa dipahami. Pekerjaan dengan penelitian itu sama nggak? Beda. Hasilnya sama nggak? Bisa sama nggak? Bisa sama. Hasilnya bisa sama. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Saya relek aja deh ya, nggak usah ribet karena filosofi itu kan relek sebetulnya. Nggak membingungkan seharusnya. Tapi contoh ya, ada rumah kosong, ada pintu, ada jendela satu, itu di depan dijaga penjaga atau anjing lah katakan gitu. Di dalamnya ada emas 10 kilo. Terus ada seorang pencuri. Kan karena hanya dijaga anjing atau satu penjaga, mungkin nggak dia mencuri menghasilkan 10 kilo? Masih mungkin. Kira-kira jalur yang paling memungkinkan di lewat mana? Bukan, tadi kan ini rumah, ada satu jendela, ada satu pintu, pintunya dijaga. Jendela, dia memang lewat jendela kan, berhasil mengambil emas 10 kilo. Ini pekerjaan atau kerja atau kerja? Ya belum kerja ya. Ya. Sekarang kalau misalkan saya ingin mencuri, saya pelajari. Oh, di sana ada penjaganya satu atau apapun yang di sana juga kosong. Oh kalau gitu, kalau nanti saya nyuri saya lihat jendela. Supaya penjaganya lengah gimana? Supaya saya membuka jendela dengan mudah gimana? Hasilnya sama 10 kilo nih. Sama nggak yang pertama sama yang kedua? Sama. Hasilnya sama, tapi prosesnya beda. Nah, yang kedua tadi proses yang bagaimana?
penelitian menganalisa Yang bukan yang dirancang kan. Yang kedua tadi dirancang, yang satu enggak, pokoknya melihat oh ini jelas, lewatin aja. Nah sekarang kalau kita melakukan suatu pemecahan masalah, apapun masalahnya, semau saya saja memecahkan masalah atau saya perlu membuat perancangan? Perlu dirancang. Rancangannya dengan apa? Metode apa? metode penelitian. Iya, metode penelitian itu aplikasinya ya. Tapi dasarnya apa? Metode apa? Itu aplikasinya. Bukan. Metode apa yang saya gunakan? Nanti bahwa aplikasinya, oh metode ini, oh metode ini. Sebenarnya satu metode. Ini, mohon maaf karena minum angin soalnya agak sering. Metode apa? Analisis bagiannya. Pemahaman ya, bukan soal teori aja. Apa metode apa? Yang sering dibicarakan. Yang dokter siapa? Semua dokter. Oke. Anda pernah merawat pasien? Melalui proses apa? Anamnesa. Yaitu langkahnya. Pemeriksaan itu langkahnya. Loh, kamu lu dokter kok nggak ngerti apa sih? Clinical proses kan? Pernah dengar nggak clinical proses? Proses Dimulai dari apa? Identifikasi masalah, kemudian langkah kedua mencari data atau menjelaskan masalahnya apa. Langkah ketiga alternatif solusi. Langkah keempat implementasi. Langkah kelima monitoring kan? Ya, dan nah sekarang clinical proses tadi itu sebenarnya dasarnya apa? Proses ini loh orang Indonesia ini. Ya, proses ini gimana? 2 kali 2 berpikir. Nah, iya itu anunya, isinya. Alur berpikirnya itu disebut proses apa? Mulai dari identifikasi masalah, data gathering, data analisis, sintesa, interpretasi. Scientific method, proses berpikir ilmiah. Proses berpikir ilmiah ini kalau digunakan untuk pasien namanya clinical proses. Kalau perawatan namanya nursing proses. Gizi, MNT. Kemudian namanya metode penelitian. Intinya sama langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya sama. Nah, tadi cerita pencuri yang akan nyuri satunya dirancang itu tadi hasilnya sama nggak? Hasilnya sama. Menurut Anda? Hasilnya sama. Raw material yang dihasilkan sama 10 kilo. Tapi Anda punya kekayaan proses ya? Proses. Kalau saya catat prosesnya ini menjadi intelektual kan? Ilmu. Intellectual property kan? Nah, jadi kalau nanti Anda membuat tesis hanya sekedar jadi tesis, Anda tukang. Tapi kalau menikmati prosesnya tadi, yang mulai jadi masalah dan seterusnya nanti, maka baru Anda berhak menyerang dua. Nanti kalau masalah tesis jangan cuma asal jadi, nikmati perjalanan penelitian ini. Oke? Ya.
ini catatan ya. Quote ini saya dapat dari berbagai pertemuan dan berbagai kejadian, berbagai event. Sekarang yang pertama, kalau meneliti kita menghabiskan waktu enggak? Mengeluarkan biaya enggak? Ya. Hasilnya perlu valid enggak? Atau harus? Harus. Harus valid. Jadi nomor satu. Kita sudah lama menghabiskan waktu kita, ya. Kita sudah menghabiskan tenaga, menghabiskan duit. Jadinya tak mau kan? Nggak mau kan? Tapi kalau saya tanya satu mesti Anda nggak bisa jawab. Anda bukan member S ya? Iya. Kenapa? Apa untuk pengen jadi direktur? Kenapa kok milih itu ya MRS? Kayak nyari ilmu. Oke, boleh. Kenapa kok ilmu rumah sakit? Kan banyak ilmu. Karena kebetulan memang posisi saya kan di rumah sakit, jadi itu. Anda sudah masuk di MRS diterima kan? Master manajemen rumah sakit itu apa sih? Anda pernah pergi? Pernah? Nomor satu, tujuan. Kalau Anda tidak punya tujuan, nyampe kan? Nggak nyampe. Kalau Anda tidak tahu, mas manajemen rumah sakit itu berarti Anda harus sekolah. Dan cuma mutra. Cari nanti di literatur, sebetulnya apa sih master manajemen? Khusus rumah sakit kajiannya, master manajemennya atau generalnya sebagai MM, tapi kemudian kekhususannya adalah di masalah rumah sakit. Kalau coba Anda pahami itu, baru nanti Anda enjoy sekolah. Oh ya, tujuan saya jelas kok. Coba bayangkan kalau Anda tidak ngerti tujuan, nggak nyampe kan? Ini sebagian besar mahasiswa kita seperti itu. Tahu-tahu masuk ke kedokteran. Dokter itu apa sih? Anda sudah jadi dokter, saya tanya dokter itu apa sih? Nggak ngerti juga. Pokoknya aku bangga jadi dokter. Iya. Oke, sorry. Terus hasil daripada riset tadi perlu Anda publikasi nggak? Atau harus? Belum harus. Nanti kan Anda bikin tesis kan? Iya. Iya. Kira-kira kalau misalkan saya publikasi, tahu nggak tujuannya itu apa? Biar bermanfaat buat yang lain. Buat? Biar bermanfaat buat yang lain. Bermanfaat buat yang lain dalam hal? Ya dari proses yang kita lakukan itu supaya jadi mungkin bisa jadi ilham bagi peneliti-peneliti. Iya, itu ya. Bermanfaat untuk memahami proses. Terus bermanfaat untuk apa lain? Itu kalau saintis tidak di situ. Bermanfaat apa? Mendapatkan feedback dari perbaikan dari yang lain. Untuk perbaikan apa? Perbaikan dari proses yang kita lakukan. Ya prosesnya ya. Perbaikan apa? Hasilnya apa? Dari riset itu hasilnya apa? Coba riset itu pada umum satu tujuannya apa? Misalkan ada topik A gitu ya, tujuannya apa misalnya tujuannya itu? Menjawab permasalahan. Menjawab permasalahan. Kalau sudah terjawab, hasilnya apa? Solusi permasalahan. Solusi permasalahan itu sebagai apa? Ya, kesimpulan sebagai hasil itu tadi.
sebagai pengetahuan. Iya kan? Nah, orang lain mengambil bukan hanya dia tahu proses yang benar, tapi dia menambahkan pengetahuan berdasarkan hasil penelitian Anda untuk memperbaiki kinerja kita semua kan? Ya. Nah sekarang kalau pengetahuan kita tambah baik dan itu diimplementasikan seluruh, katakanlah seluruh akademisi FK, jadinya apa? Ya, jadinya lebih baik. Iya, tapi textbook bagi komunitas tadi menjadi apa? rujukan. Menjadi rujukan. Makanya penelitian itu ada syaratnya. Karena hasilnya harus valid, harus benar. Salah satu syaratnya adalah honesty. Anda harus jujur. Jangan ngarang. Perkara hipotesis tidak terbukti nggak masalah. Tapi data gatheringnya caranya benar, mengukurnya benar, ya. Terus kemudian hasilnya benar. Cara analisisnya benar, oke. Statistiknya yang dipilih benar, mengambil kesimpulannya benar. Kemudian adalah menjadi jawaban daripada riset questioning Anda kan. Dia menjadi pengetahuan baru. Ini yang nggak pernah disadari. Bayangannya itu cuma pokoknya tesis jadi Marius. Kalau tesis jadi nggak perlu MLRS, nggak perlu S2, nggak perlu S3. Kenapa? Anda bisa neliti, ada aplikasi di sumber dana apa saja, ya neliti kan, ada hasilnya kan, dicekring kan, jadi master management, peneliti kan. S3 juga gitu. Sekarang mesti ada bedanya, apa yang master ini dan apa ya S2 dan apa S3 dengan peneliti. Dengan sini kan beda kan. Salah satu contoh ada mahasiswa S3 datang ke saya ngomong, saya besok S3 saya mau meneliti ini. Saya tanya, kamu meneliti ini, apa kamu S3? Kalau hanya meneliti ini ngapain sekolah 3 tahun bayar SPP, saya cari dana dapat kan betul kan saya. Berarti ada bedanya antara bahwa penelitian itu menjadi bagian dari kegiatan akademik, iya, tapi bukan karena penelitian Anda menjadi master, bukan. Nah, dasar-dasar seperti ini, pemahaman seperti ini, itu contoh filosofi. Bukan hanya sekedar menjadi tukang tanda petik, tapi benar-benar paham sampai di bening, sampai risetnya bagaimana nanti impactnya. Mantu-mantu ngerti memahami. Saya kalau ngomong filosofi secara teori gampang ya, tempelin aja selesai kan. Tapi ngerti nggak Anda? Jadi filsafat itu sebetulnya menjadi kenapa Pak? Jangan ngomong saya telat ya, saya tahu Anda sudah telat. Ya, jadi filsafat itu sebetulnya sebagai apa kalau gitu? Kalau bangunan lah, katakan bangunan. Dasar tentang apa? Dasar dari bangunan yang kita Loh. Kalau dalam konteks sains, dasar apa? Dasar berpikir. Satu, dasar berproses. Iya, berproses. Karena ketika Anda melakukan ini bukan hanya pikiran itu, terus dalam proposal kan Anda berproses melakukan kan? Jadi semua itu didasari filsafat. Tapi filsafatnya dibatasi
filsafat, penelitian, riset filosofi. Karena ada riset kebangsaan, riset filosofi kebangsaan, filosofi negara dan sebagainya. Nah ini dibatasi di dalam konteks filosofi riset. Nah kita lanjutkan sekarang. Kalau kamu tanya boleh langsung aja ya. Guru ini. Coba. Kalau Anda baca komentarnya atau apa yang disebut Einstein ini, kalimat ini sudah benar. Satu. Yang kedua, apa sih sebetulnya menurut Anda bisa berbeda? Kalau saya baca ini berarti apa? Kita kan ngomong filsafat ya. Jadi ada pikir untuk katakan aja nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Tidak ada diskusi. Kalau dari kalimatnya itu seakan-akan menunjukkan sebagai kita itu selalu berpikir terhadap sesuatu segala hal, sehingga kita bisa mencari mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Oke. Ada kemudian di dari posisi itu semakin banyak pertanyaan yang muncul, semakin banyak juga penjelasan-penjelasan baru yang akan dimasuk. Jadi apa? Ya, artinya kalau menurut saya semakin kita sering bertanya, artinya kita yang selalu memperbaiki kita ke depan untuk menurut saya semakin banyak dan terus menerus kita bertanya, berarti kita masih bisa berpikir. Apa artinya kalau kita masih berpikir? Nah itu dia. Menunjukkan bahwa ini adalah manusia. Satu. Anda sebagai manusia itu tidak kayak gini. Bahwa nanti akhirnya menambah ilmu pengetahuan, makin banyak pengetahuan, ada ujungnya menjadi yang berperbaikan, tapi ujung-ujungnya dari pengetahuan yang banyak, kemudian mundur. Kalau cukup nggak saya cuma mengetahui aja? Enggak. Tingkatan berikutnya paham. Tingkatan berikutnya ya juga dalam tingkat kognitifnya menyadari. Tadi kan ada cerita ini tambah pengetahuan, tambah pengalaman dan sebagainya. Gak sadar kalau saya manusia kan? Ya, kalau menyadari. Nah sekarang kalau makin banyak pertanyaan, makin terjawab, ujung-ujungnya kita makin apa? Makin kesadaran kita terbuka lebar. Masih memahami bahwa kita kurang Ya, jadi akan ini jangan kebatinan. Biasanya dibatin kan repot gitu. Saya punya pengalaman, saya punya pengetahuan, habis bakat bro. Tidurnya kan dia. Filsuf. Namanya, istilahnya wisdom. Bijaksana. Bijak bukan bijaksana. Jadi lebih bijak. Jadi ujungnya Anda nanti mengeksplor penelitian, ujungnya Anda menjadi bijak. Karena data yang Anda kumpulkan ini, teman Anda ini, teman lainnya ini, Anda baca semua, bukan begitu nanti ya. Sehingga di sini kalau Anda sudah menjadi bijak, perbedaan pendapat itu halal enggak? Halal. Ya.
nggak perlu dipentangkan kan? Tapi yang perlu dicari adalah kenapa dia berpikir seperti itu. Sambil contoh ya, gampang ya. Coba dideskripsikan ini dari ini. Deskripsi batasan apa ya? Suatu benda persegi warna hitam, depannya berkilau. Ya, mengkilat. Berkilau. Ya. Gini. Benda hitam ada lingkaran berjumlah 4. Ini Persegi panjang, Oke. di sana ada panggul. oke. Ini Persegi panjang dengan lubang. lubang. Satu enggak? Beda lubang kan? Makanya harus tahu kenapa sih dia kok ngomong persegi kotak berkilau. Ya kan? Padahal ini satu. Biasakan seperti itu. Jadi kalau oleh karena itu nanti di dalam penelitian Anda tidak pernah sempurna. Iya, saya meneliti dari sudut pandang mana. Pasti hasilnya kalau saya dari sini dengan ini hasilnya kan beda. Padahal bendanya satu kan. Makanya dari dikatakan limitation of study. Kemudian ada usulan untuk memperbaiki limitation tadi, bukan kesalahan. Oh, itu yang maksudnya keterbatasan. Bukan kesalahan. Kalau kesalahan berarti memang rancanganmu salah, metode pengukurannya salah, analisisnya salah, itu salah. Tapi kalau semua benar tapi nggak bisa menjawab, itu limitation, karena Anda melihat dari sini. Jadi, nah, cukup nggak kalimat ini ya? Pertanyaan berikutnya. Kurang apa? Dan mencari jawabannya. Ah, betul, answeringnya. Ini pasti. Jadi bukan hanya sekedar bertanya, mencari lagi, tapi juga answeringnya. Nah, sekarang kalau Anda tanya ke saya, kalimatnya perlu Anda susun supaya Anda ngerti pertanyaan. Iya. Jawaban saya harus saya susun kan? Harus susun supaya jawabannya sesuai dengan pertanyaannya. Ini kaidah riset kayak gini. Dasarnya filosofi. Riset questionnya benar, ya. Nanti cara prosesnya benar. Nah kemudian kalau ini kita paham kan gampang kan saya. Insyaallah. Bicaranya filosofi riset. Iya kan? Susah nggak? Memahaminya susah nggak? Mudahnya memahaminya, tapi ini super sulit. Anda apa itu? Tulisan G, bagaimana? G, bagaimana? Nah, oleh karena ini supaya benar sebagai landasan cara berpikir, maka perlu ada kisi-kisi nggak supaya berpikir saya benar? Iya. Ada. Nah ini yang saya terangkan supaya nanti Anda ngerti. Ya, ini definisi penelitian. Ada dari mana aja banyak ceritanya, teori-teorinya dari terserah dengan. Tapi sebelum saya lanjutkan tentang kisi-kisi tadi, suatu riset perlu dikerjakan dengan baik atau enggak? Cukup. Cukup yang saya kerjakan. Halan riban. Dah.
hanya baik aja. Baik, saya data tak koleksi dari macam-macam, saya nggak neliti baik. Kan menurut itu benar kan? Baik dan benar. Makanya di situ riset approach, systematic approach. Kalau kita ngomong bagian besar dokter ya, clinical proses itu dimulai dari identifikasi masalah. Terus saya mencari data pada pasien. Terus setelah masalah kita kumpulkan data pada pasien ada, kemudian menjadi diagnosis itu sebagai hipotesis kan. Ini kan langkah-langkah terstruktur. Terus kemudian habis itu setelah diagnosis kita lakukan penelitian sebelum terapi untuk menguji hipotesis. Iya kan? Apakah misalkan ini pneumonia karena kulturnya benar, itu misalkan itu. Oh iya. Nah, ada dua bagian. Bagian yang atas menyusun hipotesis dan ada bagian bawah yang membuktikan hipotesis. Yang atas tadi kita mengidentifikasi masalah di pasien, kita mengumpulkan data di pasien, kemudian kita menyusun di hipotesis dasarnya apa? Mungkin di perawatan sama aja ya. Yang dari segi perawatan. Apa? Loh, itu kan data. Menyusun hipotesisnya tadi dasarnya apa? Referensi data sekunder. Nanti ketika saya menguji, mencari data primer untuk menguji data-data dari laboratorium, dari pemeriksaan fisik yang lain dan seterusnya. Nah sekarang kita lihat yang atas, data masalah, data gathering pada pasien, kita bandingkan dengan referensi. Referensi itu bisa dari literatur, bisa dari buku, bisa dari guru atau dosen. Proses ini disebut apa? Pustaka. Tinjauan pustaka. Nggak mungkin nggak diajarkan. Pada itu saya dari proses. Anda diajari itu namanya diapain? Bahasa lain. Saya belajar, saya diajar. Studi. Pernah dengar didaktik? Deduksi. Pernah nggak istilah didaktik? Didaktik itu pembelajaran. Jadi proses yang di atas tadi proses deduksi. Karena saya mendapatkan pelajaran dari data-data dari sumber-sumber lain, guru kayak dosen kayak literatur kayak. Oke. Nah sekarang kan saya mencari data di laboratorium tadi. Ini kan kalau riset ini di lapangan atau di laboratorium kan. Proses mengumpulkan data untuk menuju hipotesis disebutnya apa? Induksi. Jadi data yang tersebar kemudian dikerucutkan untuk membuktikan hipotesis namanya induksi. Scientific proses itu adalah deduksi, hipotetiku, induksi, dan verifikatif. Nanti ada gambarnya. Ini enggak usah ini. Nanti ada kopi aja. Ya. Itu adalah proses berpikir ilmiah.
deduksi, induksi, hipotetikus, reduktif. Nah ini harus ditata. Tadi dasarnya kan mata tadi kan filosofi, ya kan? Nah sekarang tak teruskan. Saya teruskan dengan ini tadi sudah, ini filosofi sudah. Untuk memahami filosofi sebagai dasarnya, maka kemudian kita harus tahu dulu antara paradigma daripada filosofi sendiri, ya. Itu karena sebetulnya paradigma yang kita pakai tadi itu akan mendorong kita untuk memilih metodenya apa nanti. Saya ambil contoh. Kalau saya survei mendapatkan data, misalkan kualitatif survei, kualitatif riset dari data, terus Anda simpulkan sebagai apa? Data itu kualitatif. Sebagian besar riset sosial itu kualitatif kan, karena dia dari fenomena data di masyarakat kemudian dikumpulkan, disintesis kan menjadi apa? Kesimpulannya itu menjadi, ya ini data-data disimpulkan. Kesimpulannya itu sebenarnya sebagai apa? Sebelum teori. Bedanya nanti teori. Oh bukan, semuanya kan sebelum risetnya. Sebenarnya masih data, tapi sebenarnya disebut kesimpulan dari data kan. Jadi disebut apa? Sebenarnya masih hipotesis, belum bukti. Karena dia yang semua harus diuji lagi kan, harus diuji lagi. Kalau misalkan saya, ya misalkan saya melakukan satu penelitian di Sumbersari sini dengan dengan proposal dasar pikir menghasilkan sementara hipotesis A. Kemudian dengan cara yang sama saya lakukan penelitian di Kepanjen, hasilnya sama, saya ke Lawang hasilnya sama, kemudian di beberapa tempat sama-sama dan ternyata meninggalkan data yang jenuh, maka kemudian kesimpulan tadi hipotesis tadi baru menjadi teori. Karena bisa diimplementasikan di mana-mana dan hasilnya valid, ya, valid. Kok mengapa itu? Terpesona. Coba terpesona. Yang penting ini kan cerita pemahaman ya, bukan cerita tentang pengetahuan aja. Oke, ya. Dan sebetulnya apa sih yang perlu kita pahami dari paradigma ini sebetulnya? Ada 3 yang perlu kita pahami dari baru paradigma. Yang pertama yang disebut sebagai ontologi, yang kedua sebagai epistemologi. Dua-duanya mempengaruhi pilihan metodologinya. Sudah pernah dengar ontologi, epistemologi, metodologi pasti sudah lah. Karena nggak ngerti. Karena nggak paham. Kalau nggak paham, insya Allah nggak harus lalu. Filosofi ujungnya adalah pemahaman, belum sampai kesadaran. Kesadaran kalau Anda sudah melakukan betul terus itu menjadi kesadaran bahwa ini wajib, bahwa ini harus, bahwa ini memang menjadi kebutuhan. Nah itu baru ada. Oke, satu-satu ya. Anda mulai dari mana? Sama saja.
bacanya. Dan Saya yang ini enggak. Ontologi. Ini secara konsep kalimat seperti ini, ada apa enggak? Kalau karena saya paham ontologi itu arti dari sebuah kata. Jadi seperti itu apa? Itu ontologi. Itu apa gitu ya? Cukup itu. Oh iya. Oh iya. Ini kita cuma ngapalin aja, tapi sebenarnya apa sih ontologi? Ontologi sendiri bisa disebut sebagai asumsi yang ada, kemudian bagaimana interaksi antar sesama. Untuk interaksi antar sesama. Iya. Oke. Udah ngerti. Yang gampang aja ya Pak. Ontologi itu adalah proses mendiskusikan apa sih yang ada dengan kita dengan sesuatu. Betul. Bagian. Ya, jadi gini. Kita. Jadi gini, ideologi tadi sudah betul semua ini. Kalau saya ingin mendeskripsikan ini, perlu dengan cara yang gimana? Iya. Perlu dari segala sudut pandang. Iya. Perlu mendeskripsikan dengan benar enggak? Iya. Itu apa sekarang pertanyaan? Tidak jadi subjektif. Itu supaya orang lain melihat sama persis ini. Ini dalam konteks apa? Dalam penelitian? Bukan. Dalam konteks mengidentifikasi fokus penelitian. Sekarang coba bayangkan, fokus penelitian Anda, misalkan ya, Anda melihat ini cuma dari sini aja. Saya nguji, saya melihatnya dari sini, ketemu nggak kira ujiannya? Nah, itulah pentingnya mendefinisikan fokus penelitian atau masalah penelitian dengan benar. Proses mendefinisikan tadi, memilih fokus penelitian, sebetulnya itu bagian dari ontologi. Jadi hipotesis itu loh, ke arah hipotesis itu proses ontologi dari didaktik, dari deduksi. Itu kan.
Ada yang mau protes, boleh loh. Sudah pendapat boleh kan? Ya. Oke, sudah jelas ya. Jadi kalau ini sederhana aja, makanya kalimatnya banyak. Describe the root definition of ontology as the science of being, development, distribution, claim about what exists, apa yang exist, what it look like, seperti apa sih ini existence, kemudian what unit makes up, berapa sentimeter besarnya dan sebagainya. Terus kemudian how this unit interact with the other, fungsi. Itu deskripsinya dengan benar, supaya nanti yang uji juga nggak salah, pandangannya sama dengan pandangan Anda. Itulah pentingnya ontologi dalam mendeskripsikan atau mengidentifikasi masalah atau fokus riset. Setelah fokus ketemu, berikutnya apa? Langkah berikutnya menyusun apa? Ini masih proposal loh. Oh belum metodologi. Jangan dalam bentuk itu dari yang ini tadi. Riset questioning. Setelah saya fokus pada ini, sambil contoh ya. Dari ini hasil fotonya kok jelek, buram. Kalau buram itu saya pikir salah satu penyebabnya lensa. Misalkan, saya fokus pada lensa. Lensa ada 3. Lensa yang mana? Lensa yang tengah. Apanya yang saya terima? Pertanyaannya, apakah lensa yang tengah jernih atau tidak retak atau apa? Riset questioning. Nah, kalau itu antara peneliti dan penguji sama, gampang. Karena nanti kita hanya berbicara pada data hasil. Oke. Sekarang kemudian kita mencari bukti kan, benar enggak itu burungnya karena enggak fotonya jelek karena buram. Kita mencari data toh. Data dari ini kita bongkar, ya kan? Ketemu lensanya, ukurannya tetap cuma kejernihannya menurun sekian persen, bisa diukur misalnya. Nah, proses yang membuktikan ini kan itu tuh induksi prosesnya. Tapi sebenarnya dalam konteks filsafat ini bagian dari epistemologi. Sekarang udah jadi kok. Kayaknya. Baca yang merahnya adalah epistemologi. Jadi mengkaitkan antara hipotesis dengan data-data yang ada. Bagian dari epistemologi. Nah sekarang kalau misalkan tadi ontologi dan epistemologi mempengaruhi metodologi kan? Ya. Kalau saya memotong epistemologi saja, yang saya pakai survei lapangan, mencari data, kemudian tadi menyusun hipotesis, kira-kira metode risetnya iya kualitatif itu kalau dilihat dari hasil data yang diperoleh, apakah kuantitatif atau kualitatif, kualitas saja atau bisa diukur, ya. Oke, itu kan kualitatif tadi metode pengukuran hasil. Oke, data. Tapi sebetulnya kalau saya melihat ini, saya kumpulkan
maka metode saya sebenarnya yang benar metode apa? Kualitatif itu tentang datanya, kuantitatif tentang data, tapi metode risetnya apa? Anda ngamati Observasi. ya, apa namanya? Offline study atau survei. Itu kan gampang kan? Kalau sekarang saya menyusun ontologi, hipotesis, kemudian saya buktikan dengan epistemologi, kumpulan data ini kebutuhan hipotesisnya benar atau enggak, atau salah atau terjawab atau enggak, dua-duanya kita pakai, maka kemudian analitik. Sebenarnya riset itu cuma ada dua secara gampang. Yang pertama observasional, atau berarti apa namanya, survei. Yang kedua eksperimental. Saya lakukan ini, terjadi ini, buktinya ini. Kalau misalkan sekarang Anda mengamati rumah sakit, fraud, misalkan aja tentang fraud, itu yang Anda pakai apa? Iya kan? Nah sekarang apa hubungannya observasional, datanya bisa saya peroleh secara dengan atau sekunder, yang lain atau dengan cara supaya kami betul. Datanya saya peroleh dengan cara potong bintang, rotasional atau kohort. Sekarang kalau saya mengambil potong bintang cross sectional, bisa nggak menjawab sebab akibat? Tidak bisa. Makanya judulnya nanti menjadi hubungan, bukan pengaruh. Oke. Nah, jadi walaupun ontologi saya mengambil epistemologi, maka observasional ditambahin lagi, datanya saya perlu dengan cara apa? Cross-sectional atau kohort. Kalau cross-sectional, oh ya, metodologi saya dengan sendirinya mencari hubungan, bukan mencari pengaruh. Kalau kohort masih bisa pengaruh. Oke ya. Kalau ada yang tanya ya saya heran. Ada dua loh kan, ada tiga orang. Tidak tanya. Sudah ngerti caranya atau nggak ngerti sama sekali? Saya ada tahu apa sih susah apa enggak? Anu kuliah sangat. Mengkonekkan dengan yang ada yang kita kerjakan. Iya, saya tidak tahu Anda tak susah apa enggak, nggak tahu. Karena besok nggak ada ujiannya kan? Ujiannya kan nanti saya lihat perpustakaan ini nggak ngerti ini. Terus nanti kalau sudah hasil tesisnya tambah nggak ngerti. Nah ini metodologinya. Sekarang kita lihat metodologi. Ini menyangkut designing dari awal. Prosedur yang akan dilakukan. Prosedur itu bukan hanya prosedur mengukur berat badannya, enggak, tapi juga prosedur penelitiannya sendiri. Kemudian mengukur prosedur untuk data-datanya sendiri, ya, dan seterusnya. Jadi tadi saya contohkan bahwa tergantung Anda mau menggabungkan ontologi epistemologi jadi satu atau saya memotong epistemologi saja, sehingga kemudian riset saya metodenya seperti itu, bawahnya adalah pilihan-pilihan itu sendiri. Nah ini tadi yang saya janjikan. Kalau Anda mengumpulkan
pada penelitian sosial mungkin ya ini nggak usah dipoto, tapi kan jadi pada foto kan enak rumahnya. Kira-kira nggak saya dari referensi ini saya mau observasi masyarakat. Saya belajar dari referensi tentang masalah yang sesuai yang ini saya lihat. Terus saya membuat konsep mungkin nggak? Mungkin. Jadi konsep teori, konsep penataan, konsep pemilihan masalah dan seterusnya. Konsep, ya. Kemudian konsep tadi dari referensi tadi, kemudian kita lihatkan di populasi. Kita kira-kira dari konsep ini bisa mengidentifikasi problem riset nggak? Bisa, karena kita sudah membuat konsep, membuat pelajaran, belajar. Ya. Tapi kalau survei itu benar nggak? Saya membuat konsep dulu, baru kemudian saya analisis. Ya, kita membuat konsep dulu, baru kita mencari data masyarakat. Atau saya biarin masyarakat saya cari data. Nah, itu nama membuat konsep dulu, baru mencari data. Membuat konsep dulu. Observasi dulu, jadi dua pendapat. Jadi perspektif masyarakat apa adanya saya cari. Terus, maka baru pikiran. Observasi dulu. Suatu pekerjaan itu dimulai dari apa? Cara niat. Ya memang iya. Anda kan dari MFA itu kalau banyak sekolah kan. Memang betul niat. Perkara nanti riset-risetnya beda atau fokusnya jadi beda. Tapi niatnya apa dulu? Saya ingin saya melihat obesitas di anak sekolah. Literatur yang saya cari tentang apa? Di anak sekolah kan? Nah sekarang pertanyaannya, saya tak turun ke masyarakat dulu atau saya memperkonsep? Dua-duanya benar. Kalau Anda sama sekali nggak ngerti mau mengidentifikasi masalah apa yang ada pada itu yang menjadi major problem, Anda boleh ke masyarakat dulu, baru kemudian Anda susun yang ini. Tapi kalau sejak ini Anda sudah punya niat saya mau lihat obesitas, ya tidak perlu ke masyarakat dulu. Dua-duanya ada untungnya, ada ruginya. Dua-duanya ada keuntungannya, ada kerugiannya, ada limitationnya. Nah di situ loh kepintaran kita untuk mengidentifikasi kalau saya memakai ini, limitationnya apa. Kalau saya pakai ini, maka limitationnya apa? Waktunya tambah panjang dan seterusnya. Oke? Nah, kemudian kalau ini kita teruskan, gimana ini? Maka kemudian kalau kita jadikan satu metode riset itu sebenarnya scientific method kan, deduksi buat rekomendasi kan, nggak perlu diperlukan. Jangan menganggap bahwa metodologi riset itu beda
bukan Yerusalem tapi dimulai dulu dari nggak ada data ya yang kalau gitu, kalau filosofi itu merupakan dasar dari suatu bangunan penelitian, kira-kira ada tujuannya apa? Kalau kita membuat dasar fondasi, mesti ada tujuannya kan? Rumahnya biar nggak roboh dan seterusnya. Nah sekarang adanya riset filosofi tadi sebenarnya tujuannya untuk apa? Goalnya? Pengetahuan. Nah, dalam konteks risetnya. mengurangi gap. Ya, terus? Ya, ya. Hasilnya kira-kira bagaimana? Hasil penelitiannya kalau kita menggunakan filosofi dengan benar. Halalan toyiban. Lebih valid. Jadi excellent yang valid, akurat dan seterusnya. Can be accounted for. Apa itu? Bisa dipertanggungjawabkan. Terus yang ketiga, valid for science building. Layak digunakan untuk menyusun suatu ilmu pengetahuan. Einstein sampai sekarang terkenal nggak? Kenapa kok terkenal? Nggak pernah tanya. Ilmunya terbukti. Beberapa ilmunya terbukti. Beberapa teori terbukti. Kok tahu loh itu dulu? Ya, ada bomnya. Bom. Saya. Oh, nggak ngerti. Apa sih yang ditinggalkan Einstein? Buku rumus teori. Warisan ya? Warisan ya? Warisan apa? Scientific. Heritage. Oh ya, ya kan heritage scientific heritage. Sampai sekarang Einstein dikenal nggak? Karena scientific heritage yang valid, yang can be accounted for, iya kan? Dan bisa digunakan untuk menyusun teori bom atom. Contohnya. Jadi kalau Anda kepingin umur panjang, tinggalkan artefak yang Anda tinggal itu adalah sains. Makanya dituntut honesty dalam suatu riset. Umur manusia paling-paling 100 tahun lah, kan gitu ya kan? Rasul 1400 tahun itu masih ada karena ditinggal ada. Einstein ada. Habibie saya. Nanti kalau kita mau pinjam tinggalkan saya. Nah, itu. Nah, ini gunanya daripada tapi kemudian kenapa kok menjadi can be accounted for? Karena ada masalah aksiologi. Aksiologi itu apa sih? Gampang aja. Sedangkan aksiologi itu etika. Etika. Jadi walaupun saya bekerja dengan benar, tapi etikanya salah. Kira-kira benar? Tidak benar. Walaupun caranya betul, metodenya betul, segala macam, tapi etiknya ditinggalkan.
Contoh apa contohnya misalkan? Saya uji klinik pada manusia, saya tidak minta izin pada dia. Datanya bisa saya peroleh, bener datanya, valid plannya, tapi secara itu nggak bener, karena hanya orang lain saya langgar. Ya, jadi karena adanya ontologi, epistemologi dan aksiologi, maka hasilnya menjadi excellent tadi. Oke. Sampai jam berapa ya? 11.30. Belum. 11.30, 1 jam. Nah ini tadi sebagai contoh sederhana tadi bahwa sebenarnya bukan hanya metodologi yang benar, tapi etiknya juga harus benar. Oleh karena itu selalu di dalam riset mana-mana di internasional pun selalu ada komite etik for research. Karena buat isi apakah ini dilakukan dengan benar enggak, dengan cara yang beretika enggak, ya. Kabarnya sih ya seperti ini aja, bahwa mengimplementasikan epistemologi, mengaplikasikan ontologi dan metodologi yang benar, kemudian menjalankan dengan etika yang betul, maka integritasnya menjadi ini untuk tadi excellent dan seterusnya. Nah, pernah nggak Anda berpikir bahwa hasil penelitian Anda nanti mungkin bisa dipakai orang lain? Ya. Ada yang enggak, ada yang enggak. Pokoknya saya selesai. Jujur aja lah. Iya kan? Pokoknya tesis saya selesai. Tapi saya disuruh ke sini ini supaya nanti kita mengerjakan dengan benar, sehingga kemudian hasilnya tadi kalau dipakai orang lain pun untuk menyusun suatu teori baru valid. Tapi susah saya ngajar seperti ini, nggak ada yang tanya. Saya pernah pergi ke Belanda, saya lama di sana. Waktu saya datang, ini saya cerita aja supaya nanti kita sadar. Waktu saya datang pertama kali hari pertama, jam pertama, saya landing di situ kira-kira pagi hari jam 9 lah kira-kira. Loh, guru besar saya itu jemput, padahal saya tidak kenal. Kita surat-suratan aja. Jemput, saya dijemput di situ, nama saya disebut, saya ditunggu Prof. Krans di sini. Saya ketemu. Terus kemudian saya diajak dia sibuk dengan legend tadi itu kira-kira 50 kilo sini Pandaan. Dijemput dia pertama kali datang belum ke kos saya, belum diajak ke rumahnya, dikenalkan istrinya. Pernah nggak Anda punya guru seperti itu? Yang kelakuan Indonesia anak-anak. Dan kemudian pertama kali saya kira-kira jam 10-an ya, kan 1 jam. Apa kira-kira pertanyaan yang diberikan kepada saya oleh guru saya? Kira-kira apa kira-kira? Nah, betul. Apa lagi? Yang ingin diketahui. Nah ini, justru ini yang ditanya. Kamu kesini jauh-jauh mau ngapain? Kenapa kok pertanyaannya seperti itu? Sebenarnya kita sadar bareng-bareng. Saya dulu juga ada sadar. Tapi saya bisa cerita, bahasa ke situ kepengen ini saya tunjukkan. Kira-kira apa? Kira-kira?
Wes. Kira-kira kalau Anda ingin bantu orang, yang perlu Anda ketahui apa? Apa yang perlu dibantu? Ngerti ya? Mestinya kita belajar itu ya gitu. Saya belajar dulu, mana yang nggak tahu saya tanya. Itu yang kewajiban apa tutor atau apapun namanya atau dosen apapun untuk memberikan yang tidak diketahuinya. Jadi kan susah, makanya tadi saya ngomong saya susah mah ini, nggak ada yang tanya. Nggak tahu semua. Loh kalau nggak tahu ngomong saya nggak tahu nggak jelas. Jadi perlu mengidentifikasi apa yang tidak saya ketahui untuk didiskusikan, itu perlu sekali untuk belajar, untuk efisiensi. Saya yakin ada belajar nggak pernah nulis loh. Awal sebelum belajar nggak pernah nulis. Nulis apa kira-kira? Hah? Pertanyaan apa? Iya, yang ini diketahui. Saya nggak tahu A, nggak tahu B, dan langsung saja literaturnya lebih gampang, cepat. Daripada saya baca literatur yang saya tanyakan lu nggak dijawab sama yang saya baca. Efisiensi belajar itu kayak gitu. Coba sekarang Anda sama-sama belajar 4 jam. Anda dengan nyusun pertanyaan, dengan Anda baca, kira-kira hasilnya banyak mana? Pertanyaan dulu. 4 jam dia jadinya sehari. Bukan baca loh ya. Kalau Anda baca itu ya itu nggak nyusun pertanyaan, tapi baca itu baca, bukan belajar. Supaya efisien susun dulu. Mungkin saya punya waktu, oh ya saya hari ini punya waktu setengah jam. Saya mungkin 1, 2, 3 pertanyaan aja udah. Kemudian saya cari jawabannya bisa. Akan lebih efisien. Makanya tadi saya ngomong, susah saya di sini nggak ada yang tanya. Gitu ya. Jadi artinya bahwa apa? Saya sebetulnya nggak bisa bantu Anda. Lah iya loh, lah orang karo loh. Orang karo nggak dirumi lah, apa aku bantu apa sih? Tapi ya, tapi ini Anda salah satu. Iki para dia benar salah pemahaman tadi ada kita. Tadi yang disebut kualitatif dan kuantitatif riset bedanya apa? Itu ada analisa. Kemudian saya lanjutkan saja karena tidak separuh manajemen dan handling riset. Kalau kita melakukan menangani pasien, ya, kan kita melakukan clinical proses sebagai implementasi scientific method. Pak catat tidak? Dalam medical record BUMR, ya kan? Perlu nggak? Mulai dari apa? Dan seterusnya. Kalau riset perlu nggak Anda catat? Sejak aman itu. Hah? Perlu. Kenapa? Oh kan saya bekerja harus tak tahu mengapa begitu. Kenapa Pak perlu direkod? Sebagai acuan langkah berikut, langkah apa itu? Iya, itu ya. Terus yang lainnya? Iya, itu nanti. Yang lainnya? Ya, itu sih sering dilakukan tali besi. Jadi yang beda di proposal saya saya ingin mengetahui
berat badan rata-rata dari saya ingin mencari data berat badan usia 5 tahun, anak 5 tahun. Sederhana kan? Kemudian waktu mengukur, saya menggunakan tahu daging ya, daging apa? Ya, jadi banyak yang di kantor ini ya. Terus kemudian ada hasilnya, kan, tetap ada hasilnya kan, tapi hasilnya tadi akurat, valid. Sama nggak akurat dengan valid? Akurat. Kalau dengan data tidak akurat, tapi kemudian saya timbang, oh ini tiba, ternyata ini cara saya timbang salah. Kan tercatat dengan daging hasilnya begini, kemudian SD-nya jadi besar kan? Ya. Oh salah. Berarti saya harus memperbaiki kan? Misalkan dengan timbangan yang sampai ukuran gram. Jadi tadi nyatet tadi bukan hanya untuk bagaimana langkah berikutnya, tapi juga untuk mengkoreksi apakah prosedur yang saya pakai tadi sudah benar enggak. Jadi ya, itu gunanya. Nah kemudian kira-kira mulai dari penyusunan proposal kita harus bekerja dengan serius dan benar nggak? Iya. Anda kan tulis kan proposal. Nyusun hipotesisnya dari referensi. Iya. Pada umumnya. Ya, kita nggak ngomong observasi ya, kita ngomong pada umumnya. Kira-kira saya perlu nggak mengvalidasi literatur yang disampaikan tadi itu enggak? Harus. Kira-kira banyak dilakukan enggak? Makanya. Jadi handling itu mulai dari user proposal itu loh. Cara Anda pernah baca artikel review nggak? Dimulai dari apa? Citasi, mencari sumber citasi, ya kan? Dari Cochrane, dari Google, dari IA dan semuanya dan sebagainya ya. Terus kemudian ada analisis kan? Misalkan dari 1000 yang memenuhi syarat untuk topik yang akan saya pakai tadi tinggal berapa? Katakan tinggal 10 atau 20. Masih kita uji lagi. Ujung-ujungnya cuma 4. Kira-kira kita lakukan seperti itu enggak atau cuma coba-coba itu? Yang sering. Ya. Ya itu gunanya riset dan dulu. Sejak dini kita harus perfect. Pekerjaan kita perfect. Data yang kita pakai sekunder data tadi adalah data sekunder yang memang layak digunakan untuk penyusunan proposal atau valid untuk penyusunan proposal. Baik. Sekarang ketika sudah itu muncul, saya nulis proposal kan sampai metodologi risetnya, iya kan? Latar belakang, topik, masalah, hipotesis,
Metode riset kan. Sampai prosedur operasionalnya enggak. Jadi kalau mengukur bayi itu pakai timbangan A, iya, misalkan gitu. Misalkan survei pakai skala Likert apa namanya, Wiesner skala Likert 5 misalkan gitu. Perlu nggak? Perlu kan? Jadi bukan hanya sekedar ketika mengidentifikasi masalah dan merumuskan hipotesis kita harus excellent, tapi juga sampai ketika kita definisi operasional dari pekerjaan kita. Ketika sudah ada data, kita perlu validasi nggak? Ya. Untuk apa sih? Contoh sederhana aja lah. Dilakoni nggak bisa? Iya kan? Kalau prosedurnya operasionalnya benar, katanya layak nggak? Belum tentu. Saya ambil contoh ya. Misalkan saya uji beda, misalkan aja contoh pakai t-test. Kalau datanya satunya skew ke kiri, satunya skew ke kanan, bisa nggak dibandingkan? Nggak bisa. Jadi kita langsung menganalisis data dulu sebelum masuk ke analisis statistik kan. Apakah harus melakukan cleaning atau apalah, dinormalkan distribusinya, misalkan baru dibandingkan, jadi mungkin ya. Nah, itu juga harus baik. Pilihan statistiknya harus benar juga. Cara nulisnya juga harus benar. Jadi kalau misalkan di dalam proposal itu saya tulis, kan risetnya membuktikannya, membuktikan 2 kali 2 sama dengan 4, membuktikan 2 tambah 2 sama dengan 4, membuktikan 8 dibagi 4 sama dibagi 2 sama dengan 4. Terbukti semua kan? Kesimpulannya apa? Iya, itu sering terjadi tuh. Ya, berbeda diterima. Data atau Kesimpulan. itu baru data. Kesimpulannya dari tadi, O4 itu bisa dihasilkan dari itu kesimpulan. Gitu ya. Kalau Anda ngomong terbukti itu data. Oh. Daripada pertentangan Anda ya kan. Oh kok filosofi panjang benar. Padahal kan gampang sebetulnya. Oke. Itu manajemen riset. Handling riset. Yang manajemen itu sebetulnya dilakukan oleh institusi. Maksudnya gini, supaya terjadi efisiensi. Institusi itu punya roadmap penelitian. Ya. Nama roadmap yang jalan kan. Di kiri kanannya ada pohon penelitian. Kardiologi, penyakit dalam, anak dan seterusnya, pohon-pohon penelitian. Si kardiologi butuh zat ABCD, anak juga ada zat ABCD, internet juga. Itu dikelola institusi supaya efisien. Semua mengacu pada roadmap institusi. Itu namanya manajemen penelitian. Kalau yang Anda lakukan itu riset handling, Anda nangani sendiri, bahwa nanti sumber keuangan misalkan dari dana BPJS itu ya tidak apa-apa.
Misalkan atau iba bersaing atau nggak tahu lah. Tapi iba bersaing kan bisa untuk orang lain juga. Tapi dikelola satu badan kan itu divisi. Nah, manajemen riset itu institusi yang harus ada, membuat roadmap penelitian, pohon penelitian dikumpulkan. Oh, kalau di situ butuh bahan A sekian kilo, bahan B dikumpulkan dari satu, kemudian dibagi-bagi untuk sehingga lebih efisien. Oke, itu kan sekali kan aja. Iya, iya. Tapi saya ingin cerita sedikit supaya nanti menambah. Ini yang saya akan sebenarnya sudah diskusi dan penelitian. Sekarang ini yang penting bagi ini. Saya belajar dari ini. Ini penelitian Inggris. Ya. Awalnya ditujukan untuk melihat pengaruh pengendalian glukosa yang baik. Impactnya apa sih terhadap angka kematian, penyakit kardiovaskuler, kanker dan sebagainya. Desainnya itu cuma sampai 7 tahun, kohort 7 tahun. Hasilnya dipublikasi memang intensive treatment diabetes itu menurunkan angka kematian, menurunkan angka kardiovaskuler dan seterusnya, kanker dan seterusnya. Kan sebenarnya sudah selesai kan? Tapi ya, dilakukan subanalisis. Good design dan good benefit. Ini hasilnya orang lain, saya cuma menunjukkan bahwa sebenarnya ini loh kalau filosofinya benar, kalau ini loh kalau misalkan objektifnya benar, kemudian ini loh kalau desainnya benar, dilaksanakan dengan benar, kayak gini nih. Kalau pertama dapat duit, ya kan? Jadi kedua dapat duit. Sampai sekarang mungkin 50-an obligasi. Datanya untuk data yang dulu, yang 7 tahun, yang dilakukan selama 7 tahun, mulai 7 tahun 77 sampai 84 enggak salah. Tapi dilanjutkan tambah 3 tahun dari 10 tahun. Mungkin nggak ada lakukan. Mungkin nggak ada lakukan. Bismillah. Kalau makan jangan bismillah ya. Anda biasanya kalau makan bismillah dulu kan? Iya kan? Iya betul. Cuci tangan dulu. Sekali-sekali buat dirubah. Alhamdulillah. Bersyukur hari ini masih ada makanan. Bersyukur hari ini masih bisa makan. Terus juga quality controlnya bagus. Iya kan? Kalau enggak kan hasilnya sudah. Nah, sekarang kita sebetulnya ketika ada sekolah MMRS nanti, kita kan membuat tesis. Tapi nggak pernah berpikir perjalanan tesisnya itu gimana sih? Ya, kan nggak pernah kan? Bisa ngomong nggak pernah. Aku boleh ngurasi tesis ya. Tujuanmu apa sih? Karena piye ini? Mestinya kan kita tahu jadinya. Ini contoh dalam konteks development drug, apa? Medicine ya, obat. Dari konsep dari fundamental genetik, kemudian translational research sampai discovery, development, semuanya menuju quality of life. Untuk quality of life. Jadi jurni kita dalam riset itu tujuannya adalah untuk perbaikan kehidupan manusia. Walaupun ada kita mengatakan
riset di rumah sakit manajemennya laboratorium tentang ini, tetap aja ujungnya adalah untuk quality of life pasien kan? Untuk rumah sakitnya kan. Nah ini nggak pernah kita sadari, pokoknya selesai. Ya nggak apa-apa sih, ya, sampai situ aja wassalam. Nah coba kita lihat dari dasar ini muter terus nggak pernah berhenti sebetulnya. Apa publikasi transaksional juga gitu, drug discovery juga gitu, dan itu selalu kembali ke sini, dari ini kembali ke sini. Journey research, perjalanan suatu karya ilmiah. Nah, tolong kalau anda mulai riset, pikir perjalanan karya ilmiah nanti itu apa ya? Ini langkah-langkahnya kan sudah ada kenal ya. Artinya bahwa dimulai di niat tadi, nggak ada niat walaupun ada pertanyaan nggak jadi kan. Dan seterusnya sampai kemudian kita lakukan riset. Sekarang Anda dituntut publikasi kan? Ya. Apa hubungannya publikasi dengan proposal Anda? Iya. Sejak sini. Sekarang mau pokoknya kerjaan hari apa boleh betul-betul mikir. Kalau Mas, saya tahu supaya paham struktur pembuatan penelitian, yang sudah mencoba untuk mencari akar masalah mungkin Nah, kalau saya submit mengirim suatu publikasi apa namanya tulisan ilmiah saya ke suatu majalah, sebetulnya sebelum saya meneliti, ketika mau saya nulis proposal, saya perlu nggak melihat majalah? Iya, lihat template. Untuk apa? Untuk lihat di situ template-nya apa kira-kira nanti. Satu template. Terus gambaran nanti mungkin penelitian apa yang perlu kita lakukan. Dua. Sudah. Ya sudah, tidak apa-apa tapi sudah saya. Pertama kan kita tahu majalah ini sebetulnya fokus pada apa sih yang dipublikasikan. Kalau memang saya ingin ke situ, maka kemudian fokus penelitian saya nantinya ke arah yang bisa diaksepsi. Sering kita melakukan tanpa melihat majalah kan, setelah publikasi bingung tak tahu gimana ini. Kalau kita sejak sini sudah bisa tahu, maka boleh nggak terlalu susah. Boleh, dua-duanya pun dipilih dengan risiko masing-masing. Sekarang kalau misalkan satu majalah A, saya penelitian dengan tentang berat badan bayi 5 tahun umur, anak kecil 5 tahun. Majalah tadi menuntut ukuran berat badannya sampai gram. Penelitian saya cuma sampai kilogram. Kira-kira biasa tidak? Metodologi penelitiannya juga perlu kita lihat kalau kita memang sudah tahu mana yang kita tuju. Jadi perlu melihat. Ya sering kita lakukan lista aja kan, habis itu bingung publikasi kita mana kan, ujung-ujungnya predator. Oke, ya. Nah sekarang kita lihat ini perjalanan ini, riset ideal. Ya. Tadi kan niatnya tadi dah, niat apa berat badan, nggak masalah, niat apa pun monggo silakan. Tapi kemudian terjemahkan berat badan itu yang ingin saya tahu apa sih? BBRR, obes atau overweight, atau yang normal. Translate topic into question, fokus. Kemudian hipotesis.
pelajari riset-riset yang sudah ada, riset desain dan seterusnya. Kemudian tadi target jalurnya apa tadi. Nah, riset ideal menuju kepada fokus ini, riset fokus ini dasarnya literatur. Nanti ketika saya riset fokus lagi menuju riset questioning, dasarnya juga literatur. Dan kalau kita teruskan lagi, maka kemudian riset problem dinyatakan adalah question. Kemudian objektif questionnya yang dituju apa? Jadi sejak dini memang didesain dengan benar. Sehingga nanti kemudian ketika kita dapat hasilnya tidak bingung sendiri. Saya objeknya cuma nimbang berat badan atau dapatnya tinggi badan dan seterusnya, yang hal-hal yang kita tidak fokuskan. Jadi benar-benar ini fokus itu sangat penting, dan kemudian dinyatakan dalam resolution, dan kemudian itu yang kita risetkan. Sekarang kalau tadi saya hitung ya, kalau saya mempublish paper, seolah itu sebagai syarat dari lulus kan? Mulai sekarang jangan berpikir gitu. Mulai sekarang berpikir yang saya publish ini insya Allah membantu penyusunan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Niatnya itu loh, bismillahnya kan itu. Bahannya kan bilangnya. Tuh ya. Aku niat lunga tak ya apa-apa. Aku niat lunga cari apa? Tambah lagi. Niat lunga cari apa untuk apa? Oke. Sebenarnya enggak selesai kalau kita ngomong tentang artinya bahwa semua ini tidak berhenti pada penulisan proposal. Ketika proposal tadi kita jalankan di dalam data gathering untuk mencari data sebelum sintesis, maka kemudian kita tahu data itu apa sebetulnya. Ketika sudah data, kalau datanya seperti ini, apa sih sebenarnya yang kita bisa share simpulkan untuk sharingkan? Terus, ayo Mbak, ayo. Mulai kalau naik, pokoknya berbeda sih bener. Jangan ngapusi diri sendiri, jangan spekulasi data, jujur aja apa adanya. Jadi jangan manipulasi segala macam. Nah, ini tadi sudah saya ceritakan, perlunya kita melihat masalah yang dituju, karena ide, riset desain, proyek data semua itu sebenarnya mengacu pada masalah yang kita tuju ya. Jadi saya kira kalau sudah selesai ya. Enggak, barangkali ada yang belum ya. Apakah penelitian yang berkonsep persepsi masyarakat, persepsi pegawai, apakah bisa menjadi knowledge yang valid atau dipertanggungjawabkan karena mungkin itu kan masih persepsi mereka, belum tentu yang jadi di dalam rumah sakit dalam hal ini benar. Terima kasih. Kira-kira apa jawabannya? Ada aku sih nggak apa-apa. Tidak paham. Kalau saya meneliti tentang persepsi, boleh nggak? Berarti mungkin di Kalau saya meneliti tentang persepsi, boleh nggak? boleh. Boleh. Sekarang jawabannya, ada jawaban kan? Itu kan, iya kan? Iya kan? Jawab itu kan data kan?
Apa yang kita perlu lakukan di data itu? Collecting data. Quality data dengan cara validasi kan? Validasi. Terus jawabannya sudah selesai belum? Belum. Boleh ya? Risetnya sampai kemana? Risetnya. Boleh asalkan validasi. Asal bisa validasi jawab sendiri. Jadi bagaimana saya mencari bahwa jawaban dia itu valid, kan itu masalahnya. Ya, Kalau misal kita sudah punya ide gitu untuk penelitian, tapi setelah kita cari literaturnya yang ada itu tidak terlalu banyak untuk mendukung ide kita atau penelitian sebelumnya. Next step-nya apakah kita bertahan dengan ide itu atau kita mencari literatur? jawabannya apa ya? Saya punya ide tapi nggak banyak literatur yang menulis tentang ide tadi. Boleh nggak? Boleh. Menunjukkan apa? Question. Kalau nggak banyak diteliti menunjukkan apa? Bagaimana? Boleh nggak saya teliti? Boleh. Boleh ya? Yang penting apa? Valid. Loh, bukan yang penting untuk bisa dipertanggungjawabkan dengan cara menulis proposal yang benar, dilakukan yang benar. Iya. Semua itu boleh diteliti, nggak ada yang nggak boleh. Tapi ada limitation dari satu pekerjaan penelitian apa? Kalau dilihat dari segi penelitinya, pertama waktu, kedua tenaga, ketiga dana, keempat tersedianya penuhian. Kalau semua terpenuhi bisa. Enggak. Enggak. Oh iya. Berarti apakah semua penelitian? Berarti tidak semua penelitian harus ada kebaruan. Penyakitnya gitu. Sebaiknya ada kebaruan enggak? Ya kalau sebaiknya sih. Seharusnya. Ya seharusnya. Berarti intinya manfaat dari penelitian itu bisa jadi ada ya karena keterbatasan itu artinya manfaatnya bisa berbeda-beda cakupan atau Sekarang ada penelitian tentang stunting di Amerika. Oke. Metodenya saya pakai. Tapi stuntingnya di Afrika misalnya. Boleh nggak? Kenapa? Ada kebaruan nggak? Ada. Di daerah lain belum tentu sama. Karena apa? Karena yang menyebabkan stunting di Amerika dengan stunting di Afrika beda. Determinan faktornya beda. Kita pakai di Indonesia metodenya sama? Boleh. Karena kita yang dicari adalah sudahkah ada data stunting di Indonesia dengan metode yang sama? Sudahkah ada data stunting di Afrika dengan metode yang sama? Itu yang menyebabkan duplikasi. Kemudian data Amerika, data Afrika, data Asia, data Eropa kita kumpulkan menjadi dilakukan penelitian menjadi grand teori. Metodenya sama kan? Ini sama kan? Jangan ya. Oh kalau gitu orang Amerika karena pada determinan faktornya begini, stuntingnya cuma sekian. Di Afrika stuntingnya banyak karena itu. Jadi kebaruan itu tergantung kita
mengidentifikasi fokus dan view kita. Jadi ini saya dari sini, ya saya ini fokusnya, tapi saya cuma dari sini, atau ini sama-sama sama ya, tapi ini A ini B, yang kita lihat sama pun ya. Ada lagi? Betul Pak, ini mau profesor apa ya? Sudah, anu ya. Punyanya memoris Pak. Oh, punya apa? Iya. Oh, ini yang tadi kalian tanya? Kalau nggak ngerti, alhamdulillah.